Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami mata kuliah dasar-dasar manajemen tentang pengelolaan komunikasi. Kami dari kelompok 4, saya sendiri Ahsan Dinata, kemudian teman saya Muhammad Haikal dan Rizka Ramadhani Hasibuan. Pada materi ini kami membagi kepada 3 subbagian. Yang pertama pengertian komunikasi, kemudian yang kedua manajemen dalam komunikasi, dan yang ketiga pengelolaan komunikasi. Yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai pengertian komunikasi. Dalam komunikasi itu ada 4 unsur utama. Yang pertama sumber, kemudian pesan, saluran, dan penerima. Kalau kita lihat dari segi bahasa, komunikasi ini berasal dari bahasa Inggris, communication, berasal juga dari bahasa Latin, yaitu communicatus, yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Jadi komunikasi ini suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan, dan banyak pengertian-pengertian lainnya yang bisa saya jelaskan pada video ini. Selanjutnya, komunikasi dari segi istilah, komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Jadi komunikasi ini tidak hanya secara lisan, tapi juga bisa secara tulisan ataupun simbol-simbol lainnya. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Komunikasi langsung berarti kita tidak menggunakan mediator ataupun perantara. Tapi ketika kita menggunakan komunikasi yang secara tidak langsung, berarti kita harus menggunakan mediator ataupun perantara. Contoh dari komunikasi secara tidak langsung adalah ketika kita komunikasi lewat chat, di WA, di SMS, IG, Telegram, dan lain sebagainya. Itulah tadi mengenai pengertian komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Dalam komunikasi, manajemen komunikasi merupakan definisi yang menggabungkan pengertian manajemen dan komunikasi. Karena itu, manajemen komunikasi merupakan perpaduan konsep komunikasi dan manajemen yang diaplikasikan dalam berbagai setting komunikasi. Pada pengertiannya, manajemen komunikasi adalah proses timbal balik, resiprokal, pertukaran sinyal untuk memberi informasi, membujuk atau memberi perintah berdasarkan makna yang sama dan dikondisikan oleh konteks hubungan para komunikator dan konteks sosialnya. Manajemen komunikasi yang menggabungkan antara pendekatan manajemen dengan pengelolaan komunikasi memungkinkan kita untuk mewujudkan keharmonisan dalam komunikasi yang kita lakukan. 1. Didasarkan pada karakteristik ilmu komunikasi. Karakteristik ilmu komunikasi antara lain bersifat irreversible, kompleks, berdimensi, sebab akibat, dan mengandung potensi problem. Dilihat dari karakter tersebut, suatu proses komunikasi sangatlah rumit, maka suatu tindakan komunikasi haruslah dikelola secara tepat. Disinilah subdisiplin manajemen komunikasi dapat memberikan kontribusinya. Yang kedua, terkait dengan kebutuhan fungsionalisasi ilmu komunikasi di dalam upaya menciptakan atau knowledge worker di bidang komunikasi. Knowledge worker adalah tenaga komunikasi yang memiliki wawasan teoritis tentang komunikasi dan memiliki keterampilan dalam mengaplikasikan ilmu tersebut. Dalam studi manajemen komunikasi, suatu model pembelajaran komunikasi yang mengarah pada pembekalan meaningful knowledge dan meaningful skills dapat dikonstruksi. Komunikasi. Bagaimana komunikasi sebaiknya dibangun dan dikelola sehingga komunikasi yang terjadi mendukung terhadap keseluruhan proses pencapaian tujuan organisasi. Paling tidak ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh manajer agar komunikasi yang dilakukan benar-benar efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Yaitu selanjutnya beberapa langkah tersebut diantaranya adalah meminimalkan hambatan komunikasi dan meningkatkan keefektifan dari komunikasi. Yaitu yang pertama, meminimalkan hambatan komunikasi. Hambatan adalah dalam komunikasi ada yang bersifat personal atau individual, dan ada yang bersifat organisasional atau kelembagaan. Beberapa hambatan yang bersifat individual adalah kesalahpahaman dalam memahami pesan.
Kredibilitas individu dalam Kesulitan dalam berkomunikasi, mampu mendengarkan dan menyimak yang buruk, dan penilaian terhadap subjek tertentu sehingga memengaruhi tingkat penerimaan orang tersebut dalam berkomunikasi. Beberapa hambatan yang bersifat organisasional atau kelembagaan adalah penggunaan semantik atau kata-kata yang dipahami berbeda oleh orang-orang yang berbeda. Yang kedua, meningkatkan keefektifan dalam berkomunikasi. Di antara beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keahlian komunikasi secara individu adalah peningkatan keahlian dalam mendengar melalui seringnya berkomunikasi dilakukan secara formal maupun tidak formal, yaitu mendorong komunikasi yang bersifat dua arah melalui tersedianya media untuk melakukan kritik dan saran yang bersifat timbal balik, peningkatan kesadaran dalam memahami pesan dan informasi melalui berbagai jenis media maupun simbol, pemeliharaan kredibilitas individu dengan membangun karakter dan moral, serta upaya untuk lebih mengenalkan dan mendekatkan antara berbagai pihak yang melakukan komunikasi melalui pertemuan yang bersifat formal dan informal. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang bersifat organisasional diantaranya adalah tindak lanjut dari setiap komunikasi yang dilakukan, yaitu dalam kurung kadang kala hambatan dapat berkomunikasi bukan karena pesan tidak tersampaikan, akan tetapi tindak lanjutnya tidak ada. Pengaturan cara berkomunikasi diantaranya berbagai pihak dalam organisasi, serta peningkatan kesadaran dan pemanfaatan berbagai media dalam berkomunikasi. Itu cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.